Halo, ketemu lagi pada video kali ini. Saya akan sharingkan mengenai masih algoritma di machine learning untuk analisis data. Hari ini saya akan sharingkan mengenai salah satu algoritma di dalam supervised learning ya, yaitu classification. Yaitu kita akan lihat contoh decision tree. Dari namanya ini berarti terkait dengan pengambilan keputusan dan ada kata pohon. Nah, apa maksudnya? Kita lihat. Jadi saya punya contoh kasus seperti ini ya. Ini decision tree. Misalnya kita punya data untuk keputusan pemberian kredit. Di sini ada data kita, disetujui, ditolak, disetujui ya. Dengan parameter yang ada di samping ini, saya akan contohkan misalnya terkait dengan pekerjaan dan penghasilan saja ya. Jadi yang status ini kita tidak ikutkan di model kita sementara misalnya ya. Maka saya akan melihat dulu pekerjaannya apa, misalnya pekerjaan karyawan atau wira swasta. Ada dua nih, karyawan, wira swasta. Kemudian setelah itu saya akan langsung bisa memberikan keputusan bahwa kalau karyawan disetujui saja. Mungkin karena pertimbangannya karyawan misalnya gajinya tetap misalnya ya. Oke, kemudian kalau wira swasta gimana? Lihat lagi penghasilannya. Nah, penghasilannya bagaimana? Kalau di bawah 3 juta maka ya ditolak. Ya. Kalau di atas 3 juta maka bisa disetujui. Ya, ini kalau wira swasta. Nah, ini adalah contoh kasus pengambilan keputusan dengan decision tree ya. Menurut saya ini cukup simpel ya. Nah, kita akan langsung lihat contoh. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan juga decision tree ini ada dua, digunakan dalam dua algoritma di machine learning ya biasanya ya. Baik itu untuk klasifikasi maupun regresi. Jadi bisa. Jadi pola algoritma tadi bisa digunakan untuk proses klasifikasi maupun regresi. Kita akan lihat nanti contohnya satu persatu. Pada video kali ini saya akan tunjukkan untuk klasifikasi, decision tree dengan klasifikasi. Oke, baik, kita akan lihat langsung contoh sekarang ya. Nah, misalnya saya punya data bunga iris. Nah, ini bunga iris kan sudah pada kasus klasifikasi dengan key nearest neighbors kemarin lalu ya, video saya yang lalu ada saya tunjukkan contoh untuk klasifikasi bunga iris ini. Ada 3 kelas ya, iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Jadi ini ada 3 klasifikasi yang sudah di dalam data kita. Kita akan membangun model yang bisa mengklasifikasi otomatis nanti berdasarkan sepal length, sepal width, petal length, petal width ya. Ini adalah parameter yang ada di dalam klasifikasi bunga iris. Kita langsung lihat saja contohnya. Seperti biasa kita import library yang diperlukan, kemudian import data iris ya, kita masukkan ke dalam data frame seperti biasa. Ini adalah data frame iris kita sudah ada. Kemudian perintahnya tentu kita akan melakukan pembagian data dulu untuk data latihan dan data untuk pengujian nanti. Pengujian ini untuk melihat akurasi dari model kita ya. Seperti biasa, setelah dibagi datanya dengan perintah split ya, train test split. Oke, kemudian kita lakukan perintah decision tree classifier. Nah, ini perintahnya bedanya kalau di dalam decision tree untuk klasifikasi itu decision tree classifier. Kalau untuk regresi decision tree regressor ya, perintahnya seperti itu. Ya, tapi dia masuk sklearn tree juga, masuk library sklearn tree juga sama. Oke, kita jalankan perintah ini, langsung kita simpan hasil ujinya ke dalam model kita ke dalam YPRED ya, YPrediction. Kemudian kita bandingkan untuk menghitung akurasi skor dengan antara Y test, Y uji dengan Y prediction, maka didapat akurasinya adalah 0,955 ya. Anda bisa bandingkan dengan hasil algoritma klasifikasi yang menggunakan KNN ya, key nearest neighbors yang lalu, bisa dibandingkan mana yang lebih besar kira-kira. Semakin besar akurasinya berarti semakin baik. Baik, ini adalah contoh untuk decision tree classifier. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.